Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa. Selamat akhir tahun para sedulur Jatim. Luar biasa. 2020 ternyata yang kayaknya panjang banget. Tiba-tiba terasa panjang karena ada COVID. Iya loh Ketua. Soalnya kan kita diam di rumah ya. Diam di rumah. Lah kok tiba-tiba sekarang udah di penghujung tahun. Besok minggu depan udah 2021 Ketua. Iya. Ini Ketua. Kami sekarang ada di sini, sedulur Jatim semuanya, bersama ketua kita, Bapak M. Sarmuji, Ketua DPD 1 Partai Golkar Jawa Timur. Iya. Selamat malam, Assalamualaikum, ya. Mbak Cici dan semua sedulur Jawa Timur. Oh ya, apa kabar Ketua? Alhamdulillah sehat walafiat. Malam ini, hari ini kita sehat, alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat seterusnya. Amin, amin, alhamdulillah. Tapi luar biasa banget ya. Ini adalah pertanyaan yang dari kapan hari saya mau tanyakan Ketua sebenarnya. Karena kita banyak acara terus, tapi jarang kita ngobrol Ketua. Ya. Saya mau nanya Ketua, apa dan bagaimana perasaan dari Ketua dan apa yang dirasakan Ketua dan Jawa Timur pada umumnya menjadi Ketua menerima amanah pas kok barengan sama COVID. Gimana? Ya Ketua? memang ini sesuatu yang luar biasa ya. Tidak kita sangka-sangka. Pada waktu Musda kita belum ada COVID. Pak Jokowi belum mengumumkan ada COVID masuk ke Indonesia. Ternyata begitu selesai Musda, bahkan sebelum SK kita turun, COVID sudah berdatangan ke Indonesia. Luar biasa banyak, satu persatu warga negara Indonesia kena COVID. Dan tentu ini harus kita mengubah cara kita berkomunikasi, cara kita berkegiatan, semuanya berubah. Karena itu nanti pasti akan kita sampaikan nanti apa saja yang kita lakukan dalam masa COVID. Tapi intinya kita tidak pernah berhenti berkegiatan. Bahkan pada waktu COVID ini kegiatannya banyak sekali, hanya merubah caranya saja. Beberapa kegiatan yang memungkinkan untuk kita lakukan secara protokol kesehatan, kita lakukan. Tetapi kegiatan-kegiatan yang harus kita ubah menjadi virtual, kita lakukan secara virtual. Iya, memang kita harus beradaptasi gitu ya Ketua ya. Tapi boleh tahu nggak sih Ketua sebenarnya kondisi Jawa Timur sendiri menginjak awal-awal tahun 2020 hingga sekarang itu seperti apa sih Ketua? Secara umum? Ya, secara umum tidak ada tema yang paling besar, bukan hanya di Jawa Timur, saya pikir di dunia tema paling besar itu adalah COVID-19 ya, COVID-19. Ini mempengaruhi semua sektor, semua orang, semua pelaku usaha, bahkan semua hal terpengaruh oleh COVID-19 ini. Kalau kita lihat pemerintahan kita saksikan juga kita harus work from home, kemudian cara berekonomi kita juga berbeda sekali. Orang sering berjualan secara online daripada offline. Cara berkomunikasi, pertemuan-pertemuan juga begitu, hanya dibatasi dengan puluhan orang, dengan protokol kesehatan yang ketat. Dan seluruh hal kita berubah dan kemungkinan ini akan berlanjut pada waktu-waktu mendatang. Iya, tapi kan kita bisa melihat bahwa tadi memang ini terjadi pandemi ini seluruh dunia gitu ya. Tapi maksud saya, apakah ada yang spesial atau yang berbeda di Jawa Timur sendiri? Yang di Jawa Timur situasi spesial itu ada. Secara sosial kultural, masyarakat Jawa Timur itu masyarakat yang sangat banyak kegiatan-kegiatan yang geminshaf ya, yang paguyuban, yasinan, tahlilan, selamatan, itu ciri khas orang Jawa Timur. Rasa-rasanya kalau nggak selamatan sebulan saja itu nggak enak orang Jawa Timur itu. Seperti kalau nggak selamatan nggak selamat. Itu yang menjadi ciri khas orang Jawa Timur dan itu kemudian menjadi problem kita. Tapi ya alhamdulillah berkat kerjasama semua orang, problem itu bisa diatasi, tentu saja dengan skala tertentu. Masjid juga pada awal-awal itu menerapkan protokol, bahkan ada banyak masjid yang kemudian tidak melakukan kegiatan, yasinan juga banyak yang ditunda. Bahkan kalau acara-acara kematian itu dilakukan secara virtual dan masyarakat akhirnya juga bisa menyesuaikan dengan skala tertentu, dalam skala tertentu. Kalau kita ngomong soal penyesuaian Ketua, tahun 2020 itu kita mengalami yang namanya
event besar pilkada yang mana 19 kota kabupaten itu di Jawa Timur tuh mengalaminya dari banyak kota kabupaten yang ada di Indonesia. Nah, saya pengen tahu nih Ketua, bagaimana penyelenggaraan pilkada dalam kondisi pandemi ini dan tantangan-tantangan pelik di dalamnya. Tapi jangan dijawab dulu Ketua, karena kita akan mengikuti pesan-pesan berikut ini. Nanti akan dijabarkan Ketua lebih tepatnya, lebih jelasnya. Jadi jangan kemana-mana, gabung lagi tetap di sini sedulur. Sedulur Jatim semuanya, selamat kembali lagi ke Golkar Jatim TV. Kita mau bahas lagi ke soal tadi, Ketua. Lanjut, secara umum, kita ngomong, jangan pilkada dulu deh, Ketua. Secara umum, kita kan tahu bahwa politik ini kayaknya nggak afdol kalau nggak ketemuan. Iya kan? Karena politik adalah ilmu sosial, ilmu kemanusiaan. Kita nggak perlu in touch. Nah, dengan kondisi COVID seperti ini, Ketua, banyak protokol kesehatan dan sebagainya. Gimana kondisi politik Ketua? Secara umum dulu saya ingin bicara kondisi sosial politik Jawa Timur itu sampai sekarang alhamdulillahnya damai dan ayam tentrem, kira-kira itu seluruh Jawa Timur tergambarkan itu. Ini memang kesadaran yang luar biasa dari masyarakat Jawa Timur. Masyarakat Jawa Timur itu terkenal sebagai masyarakat yang spontan, masyarakat yang vulgar, masyarakat yang terbuka. Ketika terjadi sesuatu itu ada resikonya. Resikonya itu protes itu kadang terbuka. Tapi alhamdulillah ya dalam masa COVID-19 ini orang semua menahan diri. Kondisi Jawa Timur kelihatan sekali ayam tentrem. Ini barangkali juga berkat koordinasi yang bagus antara Bu Gubernur, Wakil Gubernur, dan Muspida Jawa Timur semua dalam membuat kondisi sosial politik kita ayam tentrem, masyarakatnya tetap bisa bekerja sama dalam menghadapi COVID-19. Jadi ini prestasi yang menurut saya luar biasa dibandingkan dengan daerah-daerah yang lain. Daerah-daerah yang lain kalau dari sisi ukuran panasnya sosial politik itu banyak tempat itu panas. Ada daerah yang smelter dibakar, ada daerah yang demonya tiap hari meskipun COVID tetap berlangsung demonya, ada yang protes-protes secara terbuka, hoax di mana-mana. Jawa Timur ya ada hoax tapi tidak terlalu banyak dibandingkan daerah-daerah yang lain. Ini menggambarkan bahwa masyarakat Jawa Timur meskipun terbuka, spontan, kalau protes ya nyatakan, kalau suka ya nyatakan nggak ya suka, kalau nyatakan nggak suka ya dinyatakan nggak suka. Meskipun demikian, tapi punya pengertian, kalau orang Jawa itu punya pengertian tentang kondisi yang ada. Bahwa kita dalam kondisi yang susah, semua mengalami ini musibah semesta. Kita semua memahami dan mereka yang biasanya protes pun pada kondisi begini justru terbangun solidaritas yang menurut saya luar biasa. Ini apresiasi untuk Bu Gubernur, Bapak-bapak di jajaran Muspida, dan terutama juga masyarakat Jawa Timur atas kedewasaannya. Tentang pilkada, pilkada kita ada 19, dan alhamdulillah juga semuanya aman-aman saja. Padahal saya berkomunikasi dengan beberapa pihak termasuk aparat keamanan, intelijen juga kita berkomunikasi. Itu ada daerah-daerah tertentu yang dipetakan rawan konflik, termasuk oleh KPU Bawaslu itu dipetakan daerah-daerah mana yang rawan konflik. Tetapi alhamdulillah 19 pilkada tidak ada peristiwa yang menonjol secara politik. Sama sekali tidak ada peristiwa yang menonjol secara politik. Ya, semua bisa dilakukan dengan baik, protokol kesehatan juga bisa dilakukan.
Dan yang paling penting semua punya kesadaran politik bahwa pilkada ini hajatan bersama. Siapa yang menang ya didukung, yang kalah kalaupun harus protes, harus menempuh klaim, menempuh jalur hukum ke Mahkamah Konstitusi. Ini merupakan kedewasaan politik masyarakat Jawa Timur yang luar biasa menurut saya. Tapi lo Ketua, saya boleh nanya-nanya nggak apa-apa ya? Ini mewakili suara awam Ketua. Masa iya nggak ada apa-apa Ketua? Maksudnya apakah benar-benar yang ya kita kebanyakan kemarin tuh ada isu-isu ya gara-gara mendekati pilkada nih nilai COVID positifnya jadi naik nih karena kan di behind the scene tak terkabarkan mungkin ada pertemuan-pertemuan. Menurut Ketua gimana itu? Ya sejauh ini calon-calon juga bisa melakukan kampanyenya dengan merubah menjadi kampanye yang tanpa pertemuan yang besar ya. Saya ngikuti secara detail bagaimana calon berkampanye dan rata-rata mereka berkampanye dengan jaringan saja, tidak menghadirkan massa yang besar. Mereka memperkuat jaringannya itulah yang kemudian melakukan sosialisasi ke masyarakat di daerahnya masing-masing. Dengan demikian, resiko penularan COVID itu menjadi lebih kecil daripada ada kampanye yang besar gitu. Ini kedewasaan politik calon sekaligus sebenarnya ini strategi yang tepat sebenarnya. Calon yang menggunakan cara ini kelihatannya yang memenangkan pertarungan di Pilkada 2020 kemarin. Jadi calon yang bisa secara disiplin menerapkan strategi memperkuat jaringan yang kebanyakan paling menang di 2020 ini. Berarti bisa dibilang bahwa dengan pertemuan kecil-kecil itu malah lebih raket ya Ketua ya, karena kalau misalnya dulu kan masanya banyak, nggak sempat menyapa satu-satu. Kalau ini kan lebih raket, lebih dekat lah sama masyarakat. Ya, masa banyak itu yang berkumpul itu kadang-kadang kan mobilisasi ya. Kita sudah paham lah tentang mobilisasi. Tetapi masa yang kecil itu kebanyakan justru partisipasi. Jadi calon berhasil menggalang partisipasi jaringannya, yang kemudian dari jaringannya itulah kemudian mengembang menjadi calon-calon pemilihnya. Ini menurut saya catatan penting untuk Pilkada 2020 bagi calon-calon yang berlaga di Pilkada ini. Impact Ketua, impact dengan adanya pertemuan virtual, seberapa efektif sih sebenarnya politik dengan pertemuan virtual? Ya memang kalau virtual belum teruji ya, tetapi begini, tetapi kampanye melalui virtual itu memang bisa didesainnya. Bukan hanya pertemuannya, tetapi kampanye secara umum, secara virtual itu bisa didesain. Jaringan perang udara itu juga bagus untuk membangun persepsi terhadap satu calon. Dan tentu saja yang saya sebut perang darat tadi tentu harus diawali, bahkan disertai dan bahkan diawali dengan membangun persepsi positif terhadap calon. Dan itu akan efektif kalau disertai oleh serangan udara secara virtual. Bagaimana menampilkan profil calon, memvideokan, kemudian menyebarkan konten-konten positif tentang calon, itu juga bagian penting dari kemenangan Pilkada 2020. Jadi yang disebut jaringan tadi sebenarnya bukan hanya jaringan darat, tetapi juga jaringan udara cukup menentukan kemenangan Pilkada 2020. Menarik banget ya para sedulur, soalnya kenapa? Saya nanya begitu Ketua, bahwa politik itu sangat humanis ya kan, harus bersentuhan, identiknya begitu. Nah kalau politik aja bisa, berarti ekonomi harusnya bisa ya Ketua ya. Tapi kita akan diskusi tentang perekonomian dan kondisi perekonomian Jawa Timur setelah sesi berikut ini. Dan tentu saja sedulur Jawa Timur, jangan kemana-mana, tetap di Golkar Jatim TV. Sejak pertama ku kenal dengannya, sejak itulah ku mulai jatuh cinta. Oh, oh yeah. Golkar lambang perkasa, persatuan bangsa, pengayom Pancasila bagi seluruh rakyatnya.
untuk menampung aspirasimu. Golkar, Golkar, suara Golkar, suara rakyat Indonesia. Satu, dua, tiga, aku merasa ada yang istimewa dari golongan karya. Golkar, Golkar, tempat untuk menampung aspirasimu. Golkar, Golkar, suara Golkar, suara rakyat Indonesia. Berkeadilan, berkemakmuran, bersatu padu, bergotong royong, itulah Golkar. Golkar, Golkar, tempat untuk menampung aspirasimu. Golkar, Golkar, pohon beringin lambang golongan karya. Golkar, Golkar, tempat untuk menampung aspirasimu. Golkar, Golkar, semangat Golkar membangun Indonesia. Indonesia. Halo, kembali lagi sedulur Jatim semuanya. Kita ada di Golkar Jatim TV dan kita akan melanjutkan lagi tadi diskusinya. Ini makin seru nih Ketua. Boleh ya, saya akan ngorek-ngorek dikit lah ya. Sepanjang bisa kita jawab, kita jawab. Iya. Ini mumpung soalnya nggak kapan lagi bisa duduk bareng sama Ketua, nanya apa aja boleh loh. Oke Ketua, ini tadi masalah politik ya. Tadi saya mau ngutek-ngutek masalah ekonomi nih Ketua. Kita tahu sendiri, tahun 2020 itu yang namanya tingkat pengangguran, siapa sih yang nggak tahu, itu meningkat. Ya. Bahkan mungkin seluruh dunia terjadi ya Ketua. Ada pengurangan SDM gitu kan. Dan kemudian tentu saja ada degradasi, ya namanya motivasi ataupun spirit akhirnya ngedrop tuh Ketua. Otomatis dalam kondisi ekonomi ya terpengaruh sekali. Bagaimana kondisi Jatim secara umum dulu deh Ketua? Ya, Jawa Timur pasti ikut terdampak tentang COVID-19 ini, terdampak di semua sektor ya. Meskipun ada sektor-sektor tertentu yang bisa bertahan, tumbuh positif. Seperti sektor pertanian itu tumbuh positif, di saat sektor yang lain itu anjlok, sektor pertanian itu masih bisa bertahan. Kenapa? Maksudnya kenapa kok bisa dibilang malah pertanian tumbuh lebih positif? Banyak hal, misalkan tentang pada waktu terjadi pandemi, itu awal-awal pandemi panen belum waktu panen, sehingga dicatat oleh BPS pada waktu itu pertumbuhan ekonomi kita itu 3,0, sektor pertaniannya itu tumbuh secara perlahan saja. Tetapi begitu panen masuk pada kuartal kedua, justru sektor pertanian menjadi penyangga. Karena kan pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian artinya meningkat, di saat sektor-sektor yang lain itu turun. Pada kuartal ketiga, ternyata musim kemarin itu masih bagus, bahkan sebagian bisa melakukan tanam di awal-awal kuartal ketiga, dan itu kemudian panen juga. Jadi kalau saya lihat penjelasan dari Biro Pusat Statistik Jawa Timur, itu bahkan ada keluasan lahan. Keluasan lahan itu pasti karena musimnya, ada musim yang mendukung. Yang semula tak ada hujan hanya sekali,
dalam setahun itu ternyata bisa 2 kali dalam setahun. Itu artinya ada perluasan lahan pertanian untuk tanaman padi. Tebu juga pada tahun ini panennya baik dan panenannya baik, harganya juga relatif baik sehingga para petani tebu tidak terlalu resah pada tahun ini karena selain hasilnya baik secara produktivitas per hektar lahan, juga harganya juga relatif baik sehingga sektor pertanian mendukung pertumbuhan ekonomi supaya tidak terlalu anjlok. Pertumbuhan ekonomi kita yang kita catat pada kuartal pertama itu 3,0. 3,0 itu sebenarnya sudah turun. Itu berarti Maret sudah terdampak itu pertanian dan semua sektor itu sudah terdampak sehingga pertumbuhan ekonomi yang dulunya itu masih di atas 5 itu langsung anjlok ke 3,0. Pada kuartal kedua itu lebih turun lagi jadi 5,89 atau biasa sebut 5,9 minus 5,9 karena semua sektor terdampak terutama pariwisata, transportasi, terutama transportasi, lebih khusus lagi transportasi udara dan sebagainya. Bahkan keuangan juga mengalami pertumbuhan yang negatif. Terjadi penyerapan kredit juga sangat rendah, bahkan juga bisa minus pada kuartal ke-2 kemarin. Sehingga pertumbuhan ekonomi kita 5,90 minus 5,90. Dan kita saksikan pada kuartal ketiga itu sudah tumbuh lebih baik meskipun masih minus. Itu artinya apa? Artinya perekonomian kita turunnya itu sudah sampai ke dasar, sudah tidak bisa turun lagi. Makanya dia secara kurva dia mantul ke atas, sehingga pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga itu 3,75 minus 3,75 dan kita harapkan pada kuartal keempat kalau bisa positif. Nggak tahu positifnya berapa, tapi kalau bisa positif, karena kesadaran orang untuk mematuhi protokol kesehatan dengan tetap beraktivitas secara ekonomi itu ada gitu. Hotel-hotel sekarang buka, hotel tetap buka, restoran tetap buka, tetapi bukanya itu dengan protokol kesehatan. Ada di Banyuwangi misalkan pada waktu kita ke sana, menginap di sana, protokol kesehatannya betul-betul dipatuhi. Jadi kita yang biasanya prasmanan, ngambil sendiri itu diambilkan itu. Ya, Dan, ada adjustment lah ya. Ada penyesuaian. Di beberapa tempat tidak seperti itu, tapi tetap dipatuhi protokol kesehatan dengan cara hand sanitizer, begitu masuk restoran harus hand sanitizer dan sebagainya. Jadi ini membantu sekali pertumbuhan ekonomi pada kuartal keempat. Insya Allah pada kuartal keempat seluruh sektor di Jawa Timur mudah-mudahan sudah bergerak lebih ke atas, meskipun tidak bisa tumbuh secara dramatis gitu, tapi mudah-mudahan sudah bisa positif. Harapan kita mudah-mudahan sudah bisa positif karena kita tahu hotel-hotel secara ukuran sederhananya saja, hotel-hotel itu sudah mulai penuh di Jawa Timur. Batu mulai padat, macet, Banyuwangi juga begitu dan sebagainya. Jalan. Selama ini kenapa kok pertumbuhan ekonomi itu negatif dan dalam? Itu karena kelas menengah kita itu tidak membelanjakan uangnya. Kalau rakyat kecil pasti masih membelanjakan uangnya, butuh makan, kan kebutuhan dasar rakyat kecil kan kebutuhan dasar saja. Makan, kesehatan itu tetap jalan seperti biasa. Bahkan kesehatan karena pandemi tumbuhnya juga tumbuh positif gitu. Tapi positifnya karena banyaknya pasien saya rasa. Jadi itulah kira-kira gambaran secara umum pertumbuhan ekonomi kita sampai kuartal ketiga. Dan kalau rata-rata sekitar 2,29. Kalau dari pertama sampai ketiga ini minus 2,29. Mudah-mudahan di akhir tahun ya meskipun tidak bisa positif tinggi gitu, mudah-mudahan sudah bisa positif pertumbuhan ekonomi kita. Ya paling nggak grafiknya ke atas lah ya. Ke atas, insya Allah ke atas. Gitu ya. Ke atas. Nah, tapi kalau itu tentang perekonomian gitu, kita tahu bahwa perindustrian itu juga mengalami mengalami apa ya?
berita sedih lah bahasanya iya, gitu ya. iya. Saya nggak mau ngomong ini tentang sebuah berita buruk lah, enggak. Ini kita ngomong soal berita sedih, dan tantangannya adalah itu tadi Ketua, banyaknya pengangguran, kemiskinan. Iya, iya. Berapa sih sebenarnya dengan adanya COVID tahun 2020 ini kemiskinan angka kemiskinan di Jawa Timur tuh seperti apa Ketua? Berapa sekarang? Kalau angka kemiskinan kita ya, angka kemiskinan kita itu selama ini tanpa COVID pun itu sudah di atas rata-rata nasional. Oh gitu. Jadi masih bisa bertahan di atas rata-rata nasional. Iya, bertahan. Oke. Ya ini tantangan pemerintah provinsi untuk bisa menyelesaikan satu PR besar ini. Ini sudah berganti-ganti gubernur, kita angka kemiskinan kita itu masih 11,09. Nasional itu 9,78%, ya, rata-rata nasionalnya. Jadi masih ada selisih 1, sekian persen, dan ini selisih yang menurut saya sangat besar untuk ukuran populasi masyarakat Jawa Timur. Jumlahnya masih cukup besar karena Jawa Timur populasinya juga besar. Nah, ini PR yang nanti akan kita berikan rekomendasinya, dan kita sudah memberikan rekomendasi sebenarnya. Golkar Jawa Timur itu memberikan rekomendasi tentang program Tangkis. Program Tangkis itu program penangkal kemiskinan, dan kita sudah minta supaya fraksi Partai Golkar Jawa Timur mengusung program Tangkis ini untuk membantu gubernur dalam menyelesaikan problem besar kemiskinan di Jawa Timur. Tapi apakah program Tangkis itu diberikan atau direkomendasikan Partai Golkar karena tahun 2020 kena COVID, atau program ini sudah ada sebelumnya, Ketua? Tanpa ada program COVID, kita sudah membaca data-data dari tahun ke tahun. Time series-nya sudah kita baca, dan kemiskinan merupakan problem utama di Jawa Timur ya. Kalau yang lain-lain misalkan IPM, Indeks Pembangunan Manusia, Jawa Timur itu sudah mengalami peningkatan. Bahkan di masa COVID pun itu mengalami peningkatan. Kita angkanya 71, sekian, dan ini angka yang cukup tinggi secara rata-rata nasional. Itu cukup tinggi, dan ini keberhasilan Pemprov juga untuk menjaga bahkan meningkatkan angka Indeks Pembangunan Manusia kita. Ini prestasi yang harus kita apresiasi untuk pemerintah provinsi. Di saat pandemi pun IPM kita masih bisa meningkat. Ya, tapi kan kembali lagi Ketua, kita lagi ngalamin masa sedih gitu ya. Pengangguran meningkat kan Ketua. Ya. Lalu itu apakah dengan adanya jumlah pengangguran meningkat itu kemiskinan nilainya tetap? Ya, kalau pasti akan bertambah. Oke. Kemiskinan kita pasti akan seiring dengan peningkatan pengangguran. Pengangguran kita 5,84 ya, meningkat dari sebelumnya, dan itu akan sangat berpengaruh pada kemiskinan di Jawa Timur. Dan tenaga kerja itu punya karakteristik tertentu hubungannya dengan kemiskinan. Pada sektor-sektor tertentu yang biasanya tumbuh tinggi, seperti sektor keuangan, jasa keuangan, itu pada situasi normal itu tumbuh tinggi. Sektor perindustrian dan sektor pertanian itu tumbuh agak lambat. Dengan pertumbuhannya begitu, itu pengaruhnya ke kemiskinan, pengurangan kemiskinan menjadi kecil. Kenapa? Karena sektor keuangan yang tumbuh tinggi itu hanya menyerap tenaga kerja yang jauh lebih sedikit dibandingkan dengan sektor industri, terutama industri pengolahan dan sektor pertanian. Jadi kalau mau menyelesaikan hubungan antara tenaga kerja dan kemiskinan, selesaikanlah sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja, yaitu sektor industri dan sektor pertanian kalau di Jawa Timur. Tapi ini kita tahu sendiri bahwa dengan adanya COVID, kita WFH, kemudian adanya pengangguran, mereka pada geser Ketua ke digitalisasi. Mereka kerjanya dari rumah, bagaimana caranya punya penghasilan dari rumah. Bahkan tadi pertanian tadi saya mau nanya, loh kok malah meningkat, bukannya malah banyak orang nanam di rumah sendiri, punya aquaponik lah, punya hidroponik sendiri lah. Nah, bagaimana cara kita mendeteksi adanya tanda kutip pengurangan dari pengangguran dengan adanya tadi itu digitalisasi? Mereka udah kerja di rumah lah. Memang ada kerja-kerja dari rumah, dan itu sebenarnya sudah di BPS pasti sudah punya ukurannya ya. Karena itu mereka punya ukurannya. Karena itu ukuran pengangguran itu pada masa-masa sekarang itu tidak hanya dilihat dari pengangguran terbuka saja, tetapi juga ukurannya adalah
apakah orang masih bisa berproduksi juga di melalui rumah-rumah masing-masing. Karena itu kemudian tidak bisa disebut pengangguran lagi sebenarnya. Iya, Dan benar, karena mereka berkarya kan tetap juga. berkarya, tetap menghasilkan uang. Tapi secara umum tetap saja pengangguran itu pasti meningkat di saat pandemi secara umum. Susah, bukan hal yang mudah maksud saya, bukan hal yang mudah untuk bertransformasi dari mental pekerja kemudian tiba-tiba menjadi pengusaha. Di antara mereka ada yang bahkan gagal gitu, sudah mencoba tapi gagal kan. Ya itu akhirnya mereka juga tidak punya pilihan lain selain juga akan menjadi pengangguran untuk sementara waktu. Yang begitu-begitu itu ada juga yang berhasil, tapi yang di antara mereka ada yang tidak mencoba, ada yang mencoba tidak berhasil, dan itu jumlahnya cukup banyak. Dan itu tentu saja Partai Golkar nggak diam aja dong Ketua. Ya. Tentu saja sudah banyak karya yang disumbangsikan dengan Partai Golkar. Dan itu nanti tolong dijelaskan lagi Ketua. Apa yang sudah pernah Partai Golkar lakukan selama masa 2020 ini dalam menghadapi pandemi, tapi Partai Golkar tetap punya aktivitas. Jangan kemana-mana, sedulur Jawa Timur. Nanti kita akan tetap ada di Golkar Jatim TV. Ya, halo, selamat kembali lagi. Ya ampun, nggak kerasa ya. Ini udah segmen keempat, berarti ntar mudahan. Tapi tenang aja, para sedulur Jatim, kita akan lebih seru-seruan lagi di segmen 4. Kita gali lagi lebih banyak dari Pak Ketua Sarmuji kita ini. Ya, Siap. Pak Sar. Tadi ada yang lupa, saya tanyakan Pak Sar. Apa itu? Tadi kan sudah ada rekomendasi Golkar Jatim. Detailnya tuh kayak gimana? Ya, tentang program Tangkis, tadi sebenarnya sudah saya sampaikan tentang perlunya pendekatan spasial untuk menyelesaikan banyak sekali problem. Problem kemiskinan, problem IPM, problem pengangguran, problem ekonomi yang lain itu bisa didekati dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan spasial dan pendekatan sektoral. Pendekatan sektoral itu Pemprov harus memetakan betul sektor-sektor mana yang bisa menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi. Misalkan kalau memang sektor pertanian bisa menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi kita, itu ya sektor pertanian harus diperkuat. Tapi kalau nanti di 2021 COVID-19 ini berakhir, sektor pariwisata itu dinilai bisa menjadi pengungkit dalam jangka waktu setahun ke depan, ya sektor pariwisata itu yang harus diperkuat. Karena sektor pariwisata itu multiplier efeknya besar ya. Banyak sekali kaitannya dengan akomodasi, dengan konsumsi, dengan handicraft, dengan macam-macam banyak sekali sektor pariwisata itu multiplier efeknya. Dan kalau ini COVID ini mudah-mudahan selesai, vaksinnya ada sampai bulan Maret dilakukan vaksinasi, April itu salah satu sektor yang bisa dikerjakan itu adalah sektor pariwisata. Satu lagi yang tadi mungkin belum saya sampaikan, ternyata di masa pandemi ini pertumbuhan ekspor kita itu tumbuh secara positif. Ini berita yang menggembirakan. Itu gimana itu Ketua? Apa karena betul tadi yang kita bahas banyak toko-toko online kemudian ya bisa jadi, dan permintaan terhadap industri di Jawa Timur untuk ekspor itu banyak juga. Misalkan permintaan furniture. Nah, masa Ketua? Iya, itu karena orang banyak di rumah. Ternyata orang itu kira-kira banyak memperhatikan kursinya sudah rusak, apanya sudah rusak. Itu peningkatannya tinggi sekali. Tapi furniture itu. Ekspornya meningkat dari Jawa Timur. Nah, ini juga bisa dipetakan bahwa sektor ekspor ini, jadi bagian ekspor ini itu perlu diperkuat, dan Jawa Timur harus memetakan negara-negara mana yang membutuhkan
produksi dari Jawa Timur. Iya, iya. Apakah itu Eropa dari sisi furniture, apakah itu Cina, apakah Amerika, dan jangan lupa juga perdagangan antar daerah itu juga sangat menentukan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Jadi daerah-daerah mana yang kira-kira tidak terpengaruh COVID-nya tidak terlalu tinggi, dan mereka membutuhkan sesuatu dari Jawa Timur, ya mereka harus kita kejar, harus kita menjadi target dari target Pemprov Jawa Timur. Indonesia, Gitu. belinya dari orang Indonesia untuk orang Indonesia. Betul. Gitu Misalkan banyak loh kita, misalkan telur itu produsen terbesar di Indonesia Timur itu ya Jawa Timur. Bahkan Jawa Timur itu salah satu produsen terbesar telur. Nah itu daerah lain membutuhkan telur ya pasti kita akan supply. Pasti Pemprov Jawa Timur harus perhatikan betul daerah-daerah mana yang membutuhkan telur dari Jawa Timur. Demikian juga dengan produksi-produksi yang lain. Jadi ada ekspor dalam pengertian luar negeri, ekspor yang sebenarnya ada juga ekspor dalam pengertian keluar daerah. Itu juga harus kita pacu. Tapi kalau ekspornya naik, impornya naik juga nggak Ketua? Impornya turun. Turun. Sampai 2020 ini impor cenderung turun. Jadi itu berita baik apa enggak? Ada sisi baiknya, ada sisi tidak baiknya. Iya. Sisi baiknya ya tentu saja neraca perdagangan kita itu menjadi tebal ya, surplusnya menjadi tebal. Tetapi ada sisi buruknya kalau impornya itu impor barang modal, impor barang-barang yang dipakai untuk produksi. Kalau impor yang turun itu adalah impor konsumsi, barang-barang konsumsi, itu berita baik. Berarti masyarakat Jawa Timur lebih suka produksi dari Indonesia dalam negeri. Tapi kalau impornya itu yang turun adalah barang baku dan barang modal, barang alat ya, alat produksi, itu ada sisi tidak baiknya. Tapi dengan adanya banyak orang di rumah, bukannya nanti mereka akan punya kreativitas lebih untuk menciptakan barang-barang yang dibutuhkan itu tadi Ketua? Mudah-mudahan begitu. Dan ini tugas kita adalah menstimulir. Tugas legislatif, tugas pemerintah provinsi itu menstimulir supaya masyarakat itu bisa produksi bahkan ketika dia ada di rumah. Tapi saya rasa ngelihat geliatnya Golkar Jatim, saya merasa saya ngelihat sendiri dan istilahnya berdecak tak kagum lah Ketua. Dalam tahun 2020 ini kalau di ngomong menstimulasi, ya saya rasa Golkar Jatim banyak menstimulasi. Saya pengen tahu Ketua, sebenarnya kalau dari apa yang ide dalam Ketua sendiri untuk menciptakan banyak kegiatan ini, kegiatan apa saja sih sebenarnya yang sudah dilakukan? Yang kelihatan kan cuma 1-2. Mungkin saya karena saya tertarik di event, maka saya kelihatannya di event. Tapi yang lain-lain apa aja Ketua yang dilaksanakan Partai Golkar? Jadi selama pandemi ini kita betul-betul ingin melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat dalam segala hal. Misalkan dari sisi kemanusiaan, ketika pejuang medis itu seperti berjuang sendirian, banyak hoax yang menempa pejuang medis, ada yang melakukan komersialisasi katanya dan sebagainya lah, banyak hoax-hoax itu. Tentu itu akan memperlemah moral dari tenaga medis kita. Mereka sudah berada di garda di depan, sudah sangat berisiko, tetapi oleh sebagian masyarakat yang tidak bertanggung jawab kemudian masih saja dibully lah ya, dibully kalau bahasa sekarang. Amat sih, ya kan? Karena itu kita kemudian mengadakan acara lomba puisi secara virtual itu untuk memberikan dorongan moral sekaligus juga menyampaikan pesan ke masyarakat bahwa pejuang medis itu sudah berjuang semaksimal mungkin untuk kita yang sehat-sehat ini. Kita memberikan apresiasi dalam bentuk lomba puisi untukmu pejuang medis. Bahkan saya sendiri menulis puisi dengan judul yang sama. Puisi saya tahu kalau Ketua bisa. Ya, puisi saya berjudul Untukmu Pejuang Medis. Agak mengejutkan juga. Dipikir saya tidak bisa membuat puisi. Dan ternyata saya membuat puisi yang lain-lain lagi. Itu salah satu hal yang kita lakukan di saat pandemi. Pada waktu awal pandemi bahkan kita melakukan aksi-aksi sosial yang banyak sekali. Kantor Golkar Jawa Timur yang besar itu pada awal pandemi berubah menjadi tempat produksi hand sanitizer. Nah, mungkin ini tidak pernah disangka orang. Tempat produksi hand sanitizer. Bukan tempat ngumpulin aja, enggak? Iya, bukan. Pada waktu awal sekali kami bingung. Kami akhirnya pesan dari Jakarta hand sanitizer dan harganya mahal sekali. Harganya per botol kecil itu 22. Awal-awal kemarin nggak masuk akal. 22.500.
hand sanitizer yang kecil itu. Kemudian alhamdulillah kita bertemu dengan produsen etanol dan kemudian dari situlah kita bisa membuat hand sanitizer sendiri. Jadi Partai Golkar membuat hand sanitizer di dalam kantor Golkar. Jangan bayangkan hand sanitizer sekarang ya, dengan mudah didapat. Pada waktu itu cari hand sanitizer susah sekali dan harganya mahal. Cari etanolnya susah. Nah, bahkan kita kemudian berkomunikasi dengan Ibu Gubernur. Kita berkomunikasi dengan Ibu Gubernur. Ibu Gubernur bahkan tidak menyangka di Jawa Timur itu ada pabrik etanol yang besar sekali yang ada di Lawang. Alhamdulillah kemudian bisa kita sambungkan. Dan setelah itu produsen etanol itu juga menyumbang untuk Pemprov. Pemprov sendiri kalau mau produksi juga bisa mengambil barang dari pabrik yang ada di Jawa Timur. Itu awal-awal pandemi. Setelah itu dilanjutkan lagi, banyak lagi kegiatan-kegiatan kita. Kita merasa masyarakat perlu diedukasi terus-menerus. Salah satunya adalah mereka boleh tampil modis itu boleh gitu. Tampil modis boleh, tapi tampil modis dengan protokol kesehatan. Nah, itu yang kita lakukan kemarin. Kita mengadakan lomba fashion new normal. Nah, bayangkan, tidak pernah terbayangkan barangkali sebuah partai politik selevel provinsi kemudian melakukan kegiatan lomba fashion. Goalsnya apa sih Ketua? Goalsnya ya kita memberikan edukasi ke masyarakat bahwa situasi ini masih pandemi, masih beresiko. Jangan sampai menyepelekan COVID-19, harus mematuhi protokol 19, tapi mereka juga berkesempatan untuk tampil cantik, terutama untuk ibu-ibu muda dan gadis-gadis remaja. Silahkan kalau mau tampil modis, tapi dengan tetap memakai protokol kesehatan, harus safety. Gitu ya. Karena itu kita ngadakan lomba fashion new normal. Itu untuk pandemi yang langsung ya. Tapi untuk perekonomian kita juga mengadakan banyak hal. Kita di awal kita undang Ketua Umum HIPMI, terus CEO TDA, sekaligus Strudel ya. Iya, yang punya Malang Strudel yang barangkali satu usaha yang paling terdampak karena pariwisata anjlok pada itu. Kulinernya pariwisata kulinernya juga. Itu coba bayangkan bagaimana dia bisa bertahan. Kita undang Strudel untuk juga memberikan ilmunya bagaimana kiat bertahan. HIPMI juga kita minta ilmunya ke masyarakat terutama UMKM. Kita adakan webinar. Setelah itu kita lanjutkan lagi. Masyarakat yang punya kredit gimana cara melakukan restrukturisasi. Nggak tanggung-tanggung. Kita undang Komisioner OJK, kita undang Dirut BRI, bagian retail BRI dan sebagainya. Kita undang untuk memberikan paparan bagaimana melakukan restrukturisasi kredit di masa pandemi. Masih berlanjut lagi. Kemarin belum lama kita ngadakan lagi tentang UMKM. Khusus UMKM kita juga berikan perhatian. Kita punya galeri khusus, Galeri Golkar, yang sekarang kira-kira pesertanya sudah lebih dari 900. Dan kita memberikan pelatihan-pelatihan, meskipun sekarang baru virtual ya. Kemarin kita undang Shopee, marketplace virtual, kita undang Bank UMKM Jawa Timur, kita undang Dinas Perdagangan untuk bisa membantu UMKM kita supaya lebih maju lagi bahkan di saat pandemi ini. Bagaimana mereka bisa memasarkan di Shopee sebagai marketplace, dan akan kita lakukan lagi banyak hal untuk UMKM ini. Nanti bagaimana dia harus naik kelas dengan membuat laporan keuangan supaya bankable. Kita nanti akan adakan sesi khusus tentang laporan keuangan. Kita juga masih akan perkuat bagaimana menempatkan barang di marketplace seperti Shopee dan lain sebagainya. Tetap akan kita bantu. Acara-acara yang seperti itulah yang kita lakukan di masa pandemi untuk masyarakat Jawa Timur. Jadi kita tidak tinggal diam sebagai sebuah partai politik yang menghadapi problem bersama, yaitu pandemi COVID-19 ini. Sektor terdampaknya banyak sekali. Masyarakat perlu diedukasi tentang kesehatan, tapi ekonomi harus tetap berjalan dengan baik. Kalau urusan internal organisasi ya normal saja, musda-musda tetap kita lakukan. Pilkada juga kita menangnya juga lumayan ternyata
Dan kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Jawa Timur. Calon Golkar menangnya lumayan dan sebagiannya adalah kader Partai Golkar sendiri. Wah, ini ini yang berita menarik. gembira Ini juga sih berita ya. gembiranya itu. Tapi ketua penasaran, saya lanjutkan lagi yang tentang tadi kan Golkar udah bikin acara banyak banget ya, mulai dari teknis maupun yang simbolis gitu kan. Yeah. Nah, tapi bagaimana dengan hasilnya ketika dengan adanya gerakan-gerakan yang luar biasa ini, kegiatan yang luar biasa ini, bagaimana dengan hasilnya, Ketua? Kalau dilihat dari hasilnya memang tidak bisa diukur hanya sebagai Fisik, gerakan Golkar saja. Tetapi sepanjang yang kita pantau, antusiasme masyarakat, terutama kalangan muda, itu luar biasa menurut kami ya. Oh, masih ada lomba-lomba lagi yang lain itu, lomba TikTok, lomba stand up komedi untuk menghibur masyarakat, lomba cipta lagu Golkar karena kita HUT Ini kemarin, lomba apa kemana? Stako. lomba stako dan banyak lagi lah. Iya. Dari yang untuk kepentingan edukasi, untuk kepentingan peningkatan ekonomi, sampai untuk kepentingan menghibur masyarakat kita lakukan. Jadi kalau hasilnya ya mudah-mudahan apresiasi masyarakat itu adalah jawabannya, dan sambutan terhadap lomba-lomba itu luar biasa. Ada satu lomba lagi yang sambutannya dahsyat luar biasa, yaitu lomba tartil Quran dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam. Nah, virtual juga. Pesertanya bahkan ada yang sampai Brunei Darussalam. Saking banyak. Kalau Turki, mereka pemirsa di YouTube Golkar Jatim TV. Jadi pemirsa Golkar Jatim TV itu sampai ke Turki, sampai ke Mesir, sampai ke Ukraina bahkan. Saya lihat catatan statistiknya itu, kita lihat kemarin dapat laporan. Sampai dari Ukraina juga ada yang nonton. Nggak tahu apakah itu orang Indonesia yang di Ukraina atau orang asli Ukraina, kita nggak tahu juga. Atau mungkin produser untuk acara punya Golkar Jatim TV ini harus ada teks title-nya. Iya. Jadi itu yang kita lakukan. Insya Allah kita akan lakukan interaksi terus-menerus dengan masyarakat dalam rangka membantu perekonomian masyarakat menghadapi pandemi, mengedukasi dan menghibur masyarakat. Ya, yang penting tetap tebarkan semangatnya, Ketua. Tetap semangat, meskipun pandemi tetap semangat bersama Golkar. Yeay. Anyway, maaf Ketua. Ya. Itu 2021 bocoran. Ada agenda apa lagi nih kalau dari 2020 ya luar biasa lah gerakan Golkar. 2021 ada apa lagi nanti, Ketua? Ya, tentu kita tidak akan berhenti ya. Ibarat olahraga sepeda yang akhir-akhir ini ngetren, kalau kita berhenti ya disalip kawan kan gitu. Jadi kita nggak boleh berhenti. Gitu ya, kita maraton, kita harus lakukan kegiatan-kegiatan, tetapi tujuannya tadi itu membantu masyarakat. Golkar menyadari betul kalau Golkar tidak membantu masyarakat, tentu Golkar terasing dari konstituennya. Jadi dalam rangka besok misalkan kita lihat sektor apa yang nanti akan berkembang dan kita akan berikan dukungan untuk sektor itu supaya lebih maju lagi. Apakah partisipasi masyarakatnya harus kita pacu dengan metode-metode tertentu, sudah kita siapkan sebenarnya. Cuman kalau kita beberkan sebelum awal tahun rasanya nggak asik. Tapi insya Allah Golkar akan terus menemani masyarakat. Di berbagai bidang. Di berbagai bidang akan kita temani. Maju bersama Golkar. Wah, besar bersama Golkar. Ada lagunya kan yang ya, ada lagunya. Kita akan saling menguatkan, saling membesarkan bersama rakyat Jawa Timur. Siap, luar biasa. Ini hari ini jadi bersemangat sekali. Akhir tahun yang sangat bersemangat bersama Ketua Partai Golkar Jawa Timur kita, Bapak M. Sarmuji, luar biasa. Pak, makasih banget. Terima kasih Cici, terima kasih seluruh Golkar Jatim TV atas segala usaha kerasnya, dan saya ucapkan terima kasih ke seluruh pengurus sebenarnya di akhir sesi ini. Pengurus Golkar Jatim luar biasa, sudah melakukan sesuatu yang banyak sekali dan besar sekali artinya di saat pandemi, di saat mereka juga dipenuhi rasa kekhawatiran barangkali terhadap kesehatannya, tetapi kita tidak berhenti berkarya dan kita akan terus bersama-sama bersama masyarakat Jawa Timur untuk kesejahteraan rakyat Jawa Timur. Oke, terima kasih banyak Ketua. Tadi masuk ke closing statement atau mungkin ada kata quotes terakhir dari Ketua untuk teman-teman sedulur Jawa Timur nih, menyemangati mereka. Ya, bagi masyarakat sedulur Jawa Timur, di dalam kondisi apapun kita harus tetap menjaga optimisme kita.
Orang yang optimis itu akan selalu berusaha untuk mencari cara agar optimismenya itu terwujud. Ya. Sebaliknya orang yang pesimis itu akan mencari alasan agar yang disampaikan itu juga terwujud. Jadi pesimismenya itu terwujud. Jadi kita harus tetap optimis karena dengan optimis itu kita tidak akan pernah berhenti mencari cara untuk berhasil. Terima kasih. Oke, terima kasih Ketua, luar biasa. Di ujung tahun ini tetap optimis, jangan pesimis karena pesimis itu menular ya. Optimis juga menular. Optimis juga menular ya Ketua ya. Makanya dekat-dekat dan terus pantau Golkar Jatim TV supaya tetap optimis terus. Dan jangan lupa teman-teman sedulur Jawa Timur, Golkar Jatim TV akan terus bersama teman-teman semua mulai dari jam 9 pagi sampai 9 malam dengan acara yang rupa-rupa di tahun 2021. Dan nanti kejutan-kejutan banyak banget dari Partai Golkar yang tidak hanya satu acara, dua acara, enggak. Banyak sekali dari berbagai sektor. Jadi stay tune di sini terus, ada pantau terus Golkar Jatim, jangan lupa subscribe dan di loncengnya diklik-klik tuh. Jadi nanti kalau ada pengumuman apapun dari Golkar Jatim TV itu teman-teman sedulur Jatim langsung dapat pengumumannya, ada notifikasinya. Jangan lupa ya. Oke, kita pantaukan itu terus sampai selesai acara hari ini. Terima kasih Ketua. Terima kasih, Mbak Cici. Dan semoga nanti lain waktu kita bisa ketemu lagi dengan banyak lagi narasumber. Ya. Dan tentu saja dengan resource-resource yang berbeda. Ya. Mari sedulur Jawa Timur, kita berjumpa lagi dan kita tutup acara ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu lagi. Ciao.